Selamat Selamat datang di ID Nation Virtual Roadshow berkolaborasi dengan Universitas Pendidikan Indonesia. Dalam Virtual Roadshow ini, kami akan mengajak teman-teman dan Bapak Ibu untuk tahu lebih banyak, lebih dalam tentang bagaimana menjadi innovator dan entrepreneur di tengah pandemi COVID saat ini. Selain itu, teman-teman dan Bapak Ibu akan mendapatkan informasi lengkap seputar kompetisi tahunan Education. Perkenalkan, saya Alvio, host yang akan memandu jalannya Virtual Roadshow hari ini selama 1 jam ke depan. Dan saya senang banget hari ini akhirnya bisa bertemu dengan teman-teman, mahasiswa, dan Bapak Ibu dari UPI. Walaupun secara virtual, meskipun begitu, kami sungguh merasakan antusiasme dan semangat yang luar biasa dari teman-teman dan Bapak Ibu di sana. Nah, untuk memulai acara, perkenankan saya mengundang Profesor Didi Sutiadi, selaku Wakil Rektor Bidang Pendidikan dan Kemahasiswaan Universitas Pendidikan Indonesia, untuk memberikan sambutan sekaligus membuka acara. Waktunya kami persilakan Bapak. Silakan Bapak. Terima kasih Pak Alvio. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'du. Salam sejahtera, salam sehat bagi kita semua. Yang saya hormati Pak Alvio dari Idea Nation, yang saya hormati segenap pimpinan dan staf dari Idea Nation, yang saya hormati Pak Direktur Kemahasiswaan, Pak Prof. Suwatno, yang saya hormati Pak Kadip, Pak Sandei, yang saya hormati adik-adik mahasiswa kita yang luar biasa, yang saya banggakan. Pertama, saya sampaikan terima kasih kepada Idea Nation yang sudah mengajak UPI untuk bekerja sama pada kesempatan hari ini. Selanjutnya, saya memandang bahwa kegiatan yang berkaitan dengan kewirausahaan, entrepreneurship, dan juga yang berkaitan dengan inovasi, menurut saya merupakan dua hal yang sangat penting yang saat ini sedang didorong oleh pemerintah. Saya mengalami betapa sulitnya kita melakukan kedua hal itu, terutama dari sisi inovasi. Inovasi ini kita masih jauh ketinggalan dari bangsa-bangsa atau negara-negara yang lain, padahal inovasi itu merupakan inti dari ekonomi sebuah bangsa. Apa Prodi bukan? Ya. Kenapa bangsa yang lain maju, seperti bangsa Korea, bangsa Jepang, juga bangsa Tiongkok, itu awalnya diawali dari inovasi. Mereka melakukan proses meniru, kemudian mengembangkan dan membuat, sehingga lama-lama mereka bisa membuat sendiri. Kita tidak bisa membayangkan bahwa Jepang bisa menjadi raksasa dalam dunia industri, bisa membuat mobil, padahal yang pertama kali membuat mobil adalah Ford di Amerika, ya, dan juga Jerman, tetapi bisa mengalahkan dua pabrikan itu. Nah, kita juga melihat bagaimana Korea meniru Jepang. Samsung itu sekarang merajai pasaran kita di Indonesia. Selain Samsung, sampai ban mobil, bisa jadi ban mobilnya Pak Dirmawa itu adalah Hankook Tire dari Korea, begitu ya. Atau misalnya Magicom-nya Pak Sandei itu Yongma dari Korea, gitu ya. Atau LG misalnya, bisa jadi mobilnya Pak Alvio ini adalah Hyundai Santa Fe misalnya. Nah, itu luar biasa. Korea ini diawali oleh Pak Chang-hee melakukan revolusi industri Korea. Dan mereka sekarang ini sangat luar biasa melakukan perencanaan dalam kaitannya dengan bonus demografi yang mereka sekarang ini sedang nikmati. Jadi kalau kita, Pak Sandei mungkin pernah berjalan-jalan ke Korea, itu produk yang merajai di sana bukan hanya produk K-pop, ada Gangnam Style, ada macam-macam K-pop, kemudian ada juga produk kosmetika dan kecantikan,
yang sangat luar biasa. Ke Indonesia produknya sudah masuk, ada Atomi, kemudian ada produk-produk yang lain. Itu berasal dari produk riset dan inovasi mereka. Jadi aloe vera atau lidah buaya kalau tidak diriset di kita itu tentu hanya sekedar lidah buaya, tapi kalau diriset dengan baik itu menghasilkan uang. Bahkan porang kalau dalam bahasa Sunda itu cepluk namanya Pak Alfio, itu kan dianggap tidak berharga karena kalau dimasak itu gatal gitu ya. Tapi di Jepang itu harganya sangat luar biasa. Di Korea juga sangat luar biasa. Contoh yang lain kita punya sidat, tetapi yang bisa membesarkan sidat dari glass eel sampai eelver kemudian sampai dewasa itu adalah orang Jepang, ya. Itu semuanya berasal dari riset. Kemudian UPI pernah mencoba mengembangkan riset terkait dengan alat pengaduk semen yang masih diimpor dari Korea. Kita ada pabrik semen, komponen-komponen mesinnya masih diimpor dari Spanyol. Kemudian kita sudah bisa membuat roda kereta api, tapi masih belum digunakan. Jadi di satu sisi kalau kita meniru, itu sebetulnya kita bisa, asal kebijakan pemerintah mendukung. Sudah jadi, itu harus kita pakai, harus kita gunakan. Hanya masalahnya di kita, ini banyak kepentingan antara policy nasional dengan kepentingan pribadi. Apakah itu pada tataran pimpinan tertinggi, pimpinan di bawahnya, sampai ke pimpinan yang paling bawah. Jadi kenapa saya tanya ke orang yang tahu, kenapa roda kereta api itu kok yang sudah kita bisa pakai sendiri tidak dipakai? Ya Pak, kalau ngimpor kan pasti mereka dapat fee, katanya kan begitu. Jadi apa namanya persoalannya? Jadi, vaksin juga kita bisa buat sebetulnya, tapi kalau ngimpor kan nanti ada yang dapat fee impor kan begitu. Itu salah satu persoalan. Dan yang mainnya itu bukan hanya level kecil-kecil gitu ya, kecil-kecil, tapi level yang tingkat tinggi bermain sehingga bercampur. Jadi kalau Pak Alfio tahu orang Sunda itu ada pembangunan jangka panjang, ada juga pembangunan jangka imah gitu. Tahu jangka imah? Ya, jadi kalau di kita ini Pak Baliut ya bercampur aduk antara kepentingan bangsa dan kepentingan pribadi, dan kebanyakan condongnya ke kepentingan pribadi gitu ya. Jadi inovasi tidak berkembang. Nah, di sisi lain apa namanya kewirausahaan juga mendukung ekonomi suatu bangsa. Dulu ketika krisis 98 yang tahan banting menahan goncangan ekonomi yang menyebabkan kita tidak terlalu terpuruk itu adalah usaha kecil dan menengah, kewirausahaan. Nah, sementara negara besar sendiri seperti Amerika, kenapa mereka ekonominya kuat? Itu juga didukung oleh wirausahawan, oleh apa namanya usaha-usaha kecil, sektor non formal ya. Jadi kita tahu yang namanya KFC itu ada di mana-mana, Pizza Hut itu ada di mana-mana, ya itu semuanya produk kulinernya Amerika begitu ya. Jadi merambah ke seluruh dunia dan itu berarti uang masuk. Nah, sehingga mereka ekonominya begitu kuat. Dan sekarang ini juga Cina luar biasa, juga asalnya dari proses inovasi dikaitkan dengan kewirausahaan. Jadi kalau Idea Nation ini punya cita-cita membangun inovator dan wirausahawan Indonesia, dan menurut saya ini merupakan salah satu sisi yang menurut saya sangat strategis dalam membangun bangsa Indonesia ke depan. Mudah-mudahan yang ditanam Pak Alfio ini dan UPI nanti bisa dirasakannya itu ya tahun 2035, 2040 begitu ya. Ketika mungkin saya sudah tidak ada, pas sudah tidak ada mungkin, atau Pak Alfio juga mungkin bisa jadi kakek begitu ya. Nah, dan ini adik-adik kita ini yang menjadi leadernya. Siapa tahu di antara yang 100 orang ini nanti ada yang jadi pimpinan negara kita, mungkin ada yang jadi menteri, ada yang jadi pejabat begitu. Jadi
ini sangat strategis. Mari kita kembangkan kedua hal itu untuk membuat bangsa kita menjadi bangsa yang maju dan jaya, yang dihormati oleh bangsa sendiri dan juga oleh bangsa lain. Mungkin itu Pak Alfio ya. Mari kita sama-sama mulai kegiatan ini dengan berharap semoga Allah memberi keberkahan, kelancaran kepada kita semua. Kita mulai dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih, mohon maaf atas segala kekurangan. Saya tidak bisa ikut sampai selesai nih Pak Alfio, gitu ya. Jadi terima kasih banyak. Mudah-mudahan nanti setelah selesai pandemi bisa mampir ke UPI menemui Pak Sandei. Pak Sandei ini sebentar lagi guru besar Pak Alfio karena itunya sudah ada bakatnya ya. Jadi kepalanya sudah botak gitu. Ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Prof. Didi atas sambutannya dan sehat selalu Prof di sana. Nah, amin. Berikutnya saya mau ajak teman-teman dan Bapak Ibu untuk menyalakan kameranya karena saya masih melihat beberapa akun Zoom belum nyalakan kamera karena kita ada tantangan nih untuk menampilkan kreasi virtual background bertema inovasi dan nantinya akan dipilih 3 pemenang untuk mendapatkan merchandise spesial dari UPI dan Edination. Jadi mulai sekarang, ayo kita buka kameranya, terus tampilkan virtual background kreasi kalian. Nah, untuk berikutnya sekarang saya mau ajak teman-teman dan Bapak Ibu untuk melihat video perkenalan dari Edination. Silakan, yuk kita lihat. Perjalanan kita dimulai dari sini. Edination menjadi ajang pencarian inovator muda di Indonesia. Di sini, semua inovator muda bertemu untuk menunjukkan inovasi, kreativitas, dan solusi terbaik bagi Indonesia. Di tahun 2018, ada Ragil bersama teman-temannya yang menciptakan inovasi keramba aquasioponik. Lewat Edination, ide mereka diwujudkan dalam produk nyata. Hai semuanya, kenalin aku Ragil, aku adalah salah satu pemenang kompetisi Edination tahun 2018. Sekarang aku lagi di Malinau. Alhamdulillah aku dikasih kesempatan buat merealisasikan salah satu ideku di perusahaan tambang batubara di Kecamatan Malinau Selatan, Kabupaten Malinau, Provinsi Kalimantan Utara. Ideku ini tidak jauh berbeda dibandingkan dengan ideku dan tim sebelumnya di Anyar, yaitu tentang keramba aquasioponik. Namun di sini aku buat desain keramba yang berbeda. Perjuangan Ragil terus berlanjut. Namun, Edination masih harus mencari inovator muda lainnya. Pandemi bukan alasan buat berhenti kan? Kondisi ini membuat kita harus lebih berinovasi. Tahun ini, Edination beradaptasi secara virtual dengan cara yang lebih mudah, berbeda, dan lebih spesial. Ada lebih dari 300 tim, 1.000 peserta yang bergabung di Edination 2020. Mereka berjuang dalam 3 kompetisi berbeda, kompetisi tahunan, kompetisi inovasi nasional, dan Adia Challenge Series. Gak hanya itu aja, tahun ini Edination punya online event super kelas yang menghadirkan pembicara hebat dari dalam dan luar negeri. Kompetisi tahunan 2020 menantang anak-anak muda Indonesia menjadi solusi dalam masalah tsunami dan pemanasan global. Kompetisi inovasi nasional memanggil inovator di seluruh Indonesia untuk beradu produk inovasi di berbagai bidang. Kedua kompetisi ini telah melahirkan inovator-inovator baru di Indonesia, salah satunya tim Biomed. Perkenalkan, nama saya Aminuddin. Saya merupakan CEO dari Biomed. Semenjak kami mengikuti event Edination, kami mendapatkan begitu banyak pengalaman, ilmu, serta jejaring network untuk memvalidasi bisnis kami. Dan kami di Biomed semakin mendapatkan manfaat karena Biomed semakin dikenal oleh masyarakat umum. Terima kasih Edination. Inovator itu memang yang saya selalu percaya itu lebih kepada karakternya dulu gitu ya, karena kan kalau berinovasi gitu ya nggak
nggak 100% itu akan selalu berhasil gitu ya. Jadi dia pasti akan dihadapkan dengan kegagalan demi kegagalan. Yang dibutuhkan adalah persistensi gitu. Karakter dia bisa pantang menyerah gitu, dan dia harus persisten dan dia harus terus-menerus mau mencoba hingga dia mendapatkan suatu titik cerah ya dan keberhasilan seperti itu. Ideation gak hanya mencari inovator di bidang teknologi dan energi, tapi juga kreator-kreator seni dan desain. Ini buktinya. Pencarian inovator muda masih terus berlanjut. Siapapun kamu, bersiaplah menjadi bagian inovasi Indonesia. Tunggu kami di tahun depan ya. Baik. Nah, itu tadi video perkenalan singkat dari Ideation. Berikutnya saya mau undang Bapak Sandi Tantra Paramita selaku Kepala Divisi Kerjasama dan Organisasi Kemahasiswaan Universitas Pendidikan Indonesia untuk menyampaikan materinya tentang inovasi dan entrepreneur terutama di saat pandemi COVID seperti saat ini. Bagi teman-teman dan Bapak Ibu yang ingin bertanya, bisa langsung tulis pertanyaan di kolom chat dan nantinya akan dijawab langsung dalam sesi Q&A. 3 penanya terbaik akan mendapatkan merchandise spesial dari Ideation dan UPI. Baik, saya persilakan waktunya Pak Sandi, silakan. Baik, terima kasih. Mohon izin Pak Wakil Rektor Bidang Pendidikan dan Kemahasiswaan, Profesor Dr. Didi Sukadi MA. Mohon izin Pak Direktur Kemahasiswaan, Profesor Dr. Suatno MSI. Kami akan share karena memang waktunya sangat mepet sekali. Yang pertama kami mengucapkan terima kasih kepada Ideation karena memang memberikan peluang untuk teman-teman mahasiswa yang ingin mengembangkan jiwa kewirausahaannya. Dan di dalam Zoom ini adalah orang-orang yang memang terpilih gitu ya, karena memang yang bisa masuk hanya 100 orang, yang lainnya nanti bisa mengikuti Zoom, mengikuti YouTube. Baik, di sini kami akan menyampaikan mengenai entrepreneur dan innovation, gitu ya. Jadi yang menarik dari entrepreneur ini adalah bisa dikatakan ini sebagai bakat alami dari seseorang, begitu ya. Nah, apa itu entrepreneur? Ya, adalah pengusaha atau orang yang melakukan kegiatan bisnis atau kegiatan wirausaha, di mana orang tersebut biasanya mempunyai bakat untuk mengenali produk-produk baru, menentukan cara produksi yang baru, dapat membuat standar operasional, mampu memasarkan produk, dan dapat mengatur modal untuk kegiatan operasional. Dan melihat perkembangan ini, saya yakin ketika kita memiliki jiwa wirausaha, kita akan selalu mengamati perkembangan-perkembangan, inovasi baru yang nantinya bisa kita temukan celah-celah mana yang kira-kira bisa kita kembangkan untuk menjadi produk kita. Di sisi lain di sini kami menyampaikan ada 6 tahapan begitu ya, terkait dengan inovasi dalam menciptakan kemudahan baru untuk kehidupan manusia melalui penemuan atau perkembangan baru dari ide-ide inovatif. Yang pertama adalah layanan dan solusi baru, di mana produk-produk atau inovasi yang kita munculkan itu dalam rangka melayani gitu ya, melayani kebutuhan-kebutuhan yang dibutuhkan di masyarakat dan memberikan solusi yang terbaik bagi mereka. Yang kedua adalah fashion dan desain. Nah, ini adalah kebutuhan dasar dari masyarakat, dari seseorang terkait dengan bagaimana
fashion dan desain ini menjadi daya tarik bagi seseorang untuk tertarik pada produk-produk fashion tersebut. Nah, ini tentu butuh inovasi-inovasi yang memang menarik bagi diri kita dan juga enak dipandang untuk orang yang lain gitu ya. Selanjutnya pendekatan teknologi baru gitu ya. Dengan adanya teknologi approach gitu ya. Ini memang mau tidak mau, suka tidak suka, kita harus melakukan pendekatan teknologi dalam rangka untuk membuat inovasi baru, membuat orang tertarik dengan produk-produk kita. Yang keempat adalah pengalaman baru. Bagaimana dengan pengalaman yang sudah ada, yang kita amati perkembangannya itu akan muncul pengalaman baru, ya. Bagaimana produk-produk kita itu bisa diterima oleh masyarakat, bisa diterima oleh orang lain, dan itu menjadi sebuah pengalaman yang menarik bagi orang lain. Dan selanjutnya adalah yang kelima, proses dan metode baru. Nah, proses dan metode ini tentu terkait dengan bagaimana keterterimaan produk yang kita buat, inovasi-inovasi apa yang kita lakukan sehingga bisa diterima oleh orang lain. Dan yang keenam adalah hasil yang sangat berharga. Tentu dengan proses yang baik, dengan proses yang bagus, maka hasil juga akan mengikuti. Di sisi lain pentingnya inovasi dalam bisnis, yang pertama adalah bagaimana agar kita bisa bertahan jangka panjang gitu ya. Jadi bisnis tidak bisa instan, tapi bagaimana kita membuat bisnis untuk bertahan jangka panjang. Ya, dengan cara mendorong perusahaan menjadi lebih bisa diterima konsumen karena dianggap mampu memberikan fitur atau fungsi kesesuaian kebutuhan. Nah, jangka panjang ini tentu berbasis kebutuhan orang lain, gitu. Sesuai dengan usia, sesuai dengan jenis kelamin, sesuai dengan mode masanya, begitu. Yang kedua adalah meminimalisir persaingan. Mau tidak mau perusahaan dituntut agar lebih kreatif serta peka terhadap lingkungan sebagai bentuk adaptasi atas perubahan. Ya. Ciri dari persaingan itu, meminimalisir persaingan itu adalah adanya perubahan, adanya adaptasi baru, sehingga berbeda dengan yang lainnya, sehingga persaingan itu tidak muncul begitu. Yang ketiga adalah mengakomodir kebutuhan pelanggan. Perusahaan harus bisa menciptakan inovasi sesuai dengan permintaan pelanggan. Kebutuhannya apa begitu. Nah, tugas kita adalah bagaimana membuat inovasi-inovasi untuk menjawab permintaan daripada pelanggan. Nah, pentingnya inovasi bisnis di saat pandemi COVID-19, ya, tentu ini bukan hanya berdiam diri begitu ya. Inovasi bisnis adalah inovasi perubahan yang terjadi di dalam satu perusahaan guna menyesuaikan diri terhadap lingkungan maupun permintaan pasar. Lingkungan saat ini kita menghadapi pandemi COVID-19, ya. Permintaan pasar tentu bagaimana kebutuhan untuk meningkatkan daya tahan tubuh kita, bagaimana melengkapi kebutuhan dasar kita gitu, itu terpenuhi begitu, sehingga perlu adanya inovasi-inovasi yang memang dibutuhkan oleh orang lain. Terlebih lagi di tengah COVID-19 seperti saat ini, inovasi tentu wajib dilakukan jika ingin usaha kita tetap berjalan. Walaupun pada kenyataannya banyak yang mengalami kerugian, tetapi kita harus membuat inovasi sesuai dengan kebutuhan saat pandemi saat ini. Ya, mau tidak mau seperti itu. Tip melahirkan inovasi yang pertama adalah meminta testimoni pelanggan. Ya, jangan segan menampung kritik, saran, komplain dari konsumen. Ini penting karena bagaimana produk-produk yang kita buat, inovasi-inovasi yang kita buat itu bisa diterima di masyarakat, bisa diterima orang lain. Selanjutnya mengoptimalkan teknologi informasi, ya. Ini bisa melalui website, bisa melalui sosial media ataupun aktivitas promosi yang lainnya. Tentunya dengan teknologi, pendekatan teknologi. Selanjutnya menciptakan kultur kreatif. Kreativitas yang tinggi merupakan salah satu kunci dari lahirnya inovasi. Ya. Oke. Nah, di sini aspek inovasi bisnis di masa pandemi COVID-19. Nah, aspek inovasi bisnis di sini kita kelompokkan menjadi 4, yaitu produk, pemasaran, pengelolaan konsumen, pelayanan. Produk yaitu meningkatkan kualitas, ya, kualitasnya. Fungsi mengemas produk agar terlihat menarik, ya. Jadi kualitas, menarik, serta menekan biaya operasional produk yang sesuai dengan keinginan konsumen. Jadi ada 3 hal yang perlu diperhatikan dalam produk: kualitas,
yang kedua menarik, yang ketiga keinginan konsumen, sesuai keinginan konsumen. Yang kedua adalah pemasaran, memberikan informasi mengenai suatu produk atau layanan yang terkait dengan kebutuhan dan keinginan manusia. Ada dua kata kunci di situ, informasi dan kebutuhan manusia. Yang ketiga adalah pengelolaan konsumen, ya, mulai dari merencanakan, menjadwalkan, dan mengendalikan aktivitas-aktivitas pra penjualan dan pasca penjualan dalam kegiatan organisasi. Nah, bagaimana konsumen yang sudah ada ini kita kelola, ya, sehingga betul-betul memberikan manfaat bagi orang lain. Selanjutnya yang keempat adalah pelayanan, membuat kepuasan konsumen meningkat dan akan mendorong konsumen untuk melakukan repeat order atau pemesanan ulang. Nah, hal ini yang memang perlu kita perhatikan terkait dengan aspek-aspek untuk inovasi bisnis. Ya, mungkin itu yang bisa kami sampaikan. Terima kasih atas kesempatannya. Mangga hatur nuhun. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak Sandi. Pak Sandi, tapi oke, yang mau tanya langsung aja sekarang tulis di kolom chat, nanti akan langsung kita discuss dan kita bahas di sini ya Pak Sandi ya. Tapi sebelumnya saya masih tertarik nih Pak, ada satu pertanyaan dari saya sendiri. Menurut Bapak nih, bagaimana sih ide itu yang baik untuk kita gitu? Apakah ide itu seperti apa, layak untuk dieksekusi? Jadi kayak ide bagaimana yang paling mudah dieksekusi menurut Bapak? Gimana Pak Alfio? Oke. Menurut Bapak ide yang baik itu seperti apa sih Pak? Gitu. Ide yang baik. Sehingga ide yang baik itu adalah yang mudah aplikasikan gitu. Oke, yang pertama kita melihat dari kebutuhan gitu ya, kebutuhan dari orang lain, kebutuhan dari konsumen, sehingga kita bisa mencari itu ya, mencari sesuatu yang baru begitu. Jadi kalau melihat sesuatu yang mudah, yang saat ini sedang tren begitu, misalkan kita bicara mengenai pandemi COVID-19, ya, kita bicara mengenai bagaimana solusinya menghadapi COVID-19, kira-kira perlengkapan apa saja, terus kebutuhan dasar apa saja yang mereka butuhkan untuk kita siapkan untuk menjawab permasalahan tersebut begitu ya, untuk membuat solusi begitu. Oke, baik. Pak Rame, masih belum ada pertanyaan, jadi saya tanya lagi nih Pak. Pak, kalau di UPI kalau saya nih jadi mahasiswa UPI nih Pak, apa saran dan tips dari Bapak untuk membangkitkan semangat nih atau keinginan untuk berinovasi? Kalau saya jadi mahasiswa nih, apa sih yang bisa saya lakukan Pak untuk biar semangat inovasi, gitu, punya keinginan untuk berubah? Ya, terima kasih Pak Alfio. Di sini ada Pak Direktur Kemahasiswaan juga. Ya. Kemarin juga memberikan arahan kepada mahasiswa UKM, organisasi kemahasiswaan. Dari UKM Kompor kemarin membuat sebuah produk namanya Healthcare Sterilisator. Ya. Oke. Terus ada juga dari UKM Hacita membuat hand sanitizer. Itu ada Pak Direktur mungkin lebih. Oh gitu. Baik, silakan Prof. Sumarno. Pak Direktur. Kalau di UPI seperti apa sih Pak iklim inovasinya gitu? Iya. Jadi di UPI itu ada 66 UKM, unit kegiatan mahasiswa. Dan ada BEM, ada DPM, ya, dan yang lain sebagainya. Tapi khusus untuk inovasi ini memang kita tekankan kepada UKM-UKM. Pertama, UKM itu kita minta untuk memunculkan ide-ide kreatif, ya, membuat proposal, kemudian kita verifikasi, kalau layak kita danai. Kita berikan anggaran, walaupun tidak besar, tapi paling tidak sebagai stimulus. Ya. Dan yang saya rasakan ya, selama pandemi COVID ini banyak sekali ide-ide yang muncul dari mahasiswa, khususnya dari UKM, itu termasuk tadi oleh Pak Kadif, Pak Sandi itu UKM Mahacita, kemudian UKM Menwa, UKM Kompor, komunitas pencinta robot itu ya. Itu mereka tuh sangat kreatif dan bekerja sama dengan berbagai sponsor ya.
Artinya biasanya kan mahasiswa keterbatasan dalam hal dana, tapi dia tidak menyerah dengan keterbatasan dana. Dia menjual ide, menawarkan ide kepada perusahaan yang memang punya dana dana CSR ya. Nah itu langsung direspon dan kami tentunya sebagai Direktur Kemahasiswaan sangat mengapresiasi ya, termasuk nih ID Nation ini ya. Kenapa? Karena justru mahasiswa tidak menyerah ya, dalam kondisi penuh dengan keterbatasan ya. Ide-ide apa saja yang mereka ciptakan, yang mereka tawarkan itu sebetulnya sangat banyak ya. Apa yang tadi disampaikan oleh Pak Sunday itu ide-ide yang berkaitan dengan kebutuhan kekinian ya, dalam hal kondisi pandemi COVID ya. Misalnya pada saat pandemi COVID itu di setiap rumah ya, di setiap kantor, di setiap unit kerja itu kan membutuhkan tempat cuci tangan yang bukan hanya ekonomis tapi juga estetis, lantas tidak mengganggu pemandangan. Nah, itu bisa diciptakan oleh UKM Kompor. Sehingga mohon maaf saja ya, itu bukan hanya ditawarkan atau yang membeli, yang menggunakan lingkungan ekosistem di UPI, tapi di luar UPI pun banyak yang tertarik dan akhirnya membeli, Pak. Kemudian UKM Mahacita juga ketika mereka punya ide, kemudian menawarkan datang ke Dirmawa, kemudian menawarkan ke perusahaan yang memang punya dana CSR, lantas bekerja sama dengan UKM Mahacita memberikan bantuan kepada masyarakat yang memang kena dampak dari COVID-19 ini. Dan UKM-UKM yang lainnya tidak mungkin dari 66 UKM itu yang menurut saya hampir semuanya punya ide-ide kreatif, tapi sekali lagi masing-masing disesuaikan dengan kondisi kekinian dan mereka terkendala oleh dana, tetapi tidak menyerah dengan kondisi dana yang dari UPI. UPI itu memberikan dana, tapi memang tidak besar karena jumlah mahasiswa kita hampir 34.000. Nah, kalau semua UKM kita danai yang besar, tentu tidak akan cukup. Makanya mahasiswa kreatif datanglah ke berbagai perusahaan dan kita tahu bahwa setiap perusahaan diwajibkan punya dana CSR dan itu dimanfaatkan oleh mahasiswa di masa pandemi ini. Jadi sekali lagi terima kasih kami atas nama Direktur Kemahasiswaan, kerjasama yang baik ID Nation ini. Mudah-mudahan bukan hanya kali ini ya Pak ya, sudah MOU-nya sudah ada, ya lantas nanti bisa terus dalam rangka berkontribusi untuk pembangunan Indonesia yang lebih baik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berarti saya juga baru tahu nih ternyata banyak mahasiswa UPI yang cukup kreatif dan inovatif sampai akhirnya mencari dukungan dari pihak kampus dan dari pihak luar. Tentunya mungkin saya mohon nanti Pak di list aja gitu kira-kira bisa diarahkan ke ikut kompetisi tahunan Indonesia tahun ini sih Pak. Oke. Biar lebih banyak pendanaannya. Siap. Makasih. Oke. Baik, saya mau kembali ke Pak Sandi. Terima kasih Prof. Suwatno. Saya mau kembali ke Pak Sandi. Ternyata banyak Pak Sandi yang bertanya ini. Saya mulai dari ada yang bertanya nih dari Yana. Bagaimana cara memperhitungkan atau mengetahui kondisi keuntungan dan kerugian bisnis di saat pandemi seperti ini, Pak? Bagaimana, Pak? Baik, terima kasih, Pak Alfio. Bagaimana perhitungan bisnisnya gitu ya? Sebenarnya ini sudah sering dilakukan oleh teman-teman mahasiswa bagaimana memperhitungkan mengenai modal dan penjualan begitu ya. Artinya bagaimana kita berhitung dan dalam situasi pandemi seperti saat ini memang tidak diperbolehkan untuk mengambil keuntungan yang sangat besar begitu ya. Dan itu hukumannya sangat berat begitu ya, tetapi kita juga harus memperhitungkan nilai-nilai kemanusiaan begitu. Lah untuk menghitung lebih mudahnya itu untuk
standarnya itu biaya produk ditambah dengan biaya keuntungan kurang lebih antara 10-20% keuntungan, baru di situ muncul angka penjualan begitu ya. Sehingga hal ini tentu tidak boleh dimaksimalkan betul ya, karena memang situasi saat ini agak susah untuk membuat perhitungan-perhitungan yang memang terlalu besar keuntungannya begitu. Tapi kita harus melihat nilai-nilai kemanusiaan juga begitu dalam hal memperhitungkan ini. Begitu Pak Alfio. Siap. Mungkin saya beralih ke pertanyaan berikutnya dari Ibu Umiyati SPD. Beliau bertanya, bagaimana Pak solusinya ketika kita ingin membuat sebuah produk atau inovasi untuk bisa disukai oleh banyak pasar dan baik mahasiswa maupun masyarakat. Mengingat saat ini kita dalam kondisi yang pandemi. Silakan Pak. Ya, baik. Terima kasih untuk pertanyaan Bu Bu ini baru lulus ya, baru sarjana kemarin. Kebetulan penerima beasiswa unggulan juga dari Universitas Pendidikan Indonesia kemarin diusulkan, dan mengikuti banyak sekali kegiatan inovasi kewirausahaan begitu. Terkait dengan inovasi-inovasi apa saja yang kira-kira bisa ditawarkan di masa pandemi seperti saat ini, yang pertama itu adalah bagaimana kebutuhan dasar itu. Ya, kebutuhan dasar yang saya maksud ini adalah bagaimana dari sisi kesehatannya, bagaimana dari sisi kebugarannya. Jadi ada dua aspek ini yang memang menjadi permasalahan untuk membuat inovasi baru begitu ya. Yang pertama adalah kebugarannya dulu ya, kebugarannya dulu. Bagaimana kita membuat usaha-usaha dalam rangka meningkatkan kebugaran jasmani seseorang. Kalau mereka sudah bugar, memiliki imun yang bagus ya. Nah, tentu akan meminimalisir terjadinya masalah-masalah di masa pandemi seperti saat ini. Terus yang kedua adalah untuk kesehatannya, gitu ya. Istilahnya dari sisi inovasi pembuatan masker, pembuatan shield dan sebagainya. Jadi itu apalagi sekarang itu dibuat juga inovasi masker dengan bahan emas begitu. Kemarin itu kan ada juga yang dari India itu. Itu luar biasa sekali gitu ya. Jadi harganya itu luar biasa begitu. Masker dari emas itu. Jadi tidak harus seperti itu, tetapi bagaimana inovasi yang dibuat itu berdasarkan kesukaan dari masyarakat begitu. Misalkan kalau di sini ada Pak Yana sukanya bulu tangkis misalkan, lah di situ dibuat masker yang gambarnya olahraga khusus untuk bulu tangkis atau kecabangan tertentu begitu. Begitu Pak Alfio. Jadi melihat basicnya begitu. Baik Pak, terima kasih. Ya. Baik Ibu semoga pertanyaan tadi jawaban dari Pak Sandi terjawab. Ya, saya mau berlanjut lagi karena banyak saya mungkin bisa pilih-pilih ya Pak, karena beberapa pertanyaan sudah dijawab oleh Pak Sandi. Jadi ada pertanyaan menarik dari Rian Salviani. Izin bertanya, mengapa Indonesia tertinggal dari negara-negara tetangga? Adakah hubungannya dengan wirausaha? Sedangkan Indonesia punya sumber daya alam yang besar, yang banyak, dan bagaimana menurut Bapak? Baik, ini menarik sekali nih. Bisa panjang ini kalau dibahas ini. Bisa 1 semester. Bisa 1 semester. Betul. Jadi penduduk kita itu sangat banyak sekali. Dan kalau kita menyampaikan itu saat ini terjadi akselerasi bonus demografi begitu ya. Akselerasi bonus demografi. Dari akselerasi bonus demografi ini hampir sebagian besar itu sekarang didominasi oleh kaum muda begitu. Lah kaum muda itu kalau semuanya tergabung di dalam Idean Nation, tentu ini sangat luar biasa sekali begitu. Banyak ide-ide kreatif yang bisa dituangkan ya, bisa diimplementasikan dalam rangka untuk meningkatkan beberapa aspek begitu ya. Jadi ada aspek kalau di dalam indeks pembangunan
pemuda atau indeks pembangunan masyarakat, di situ ada 3 hal yang perlu diperhatikan. Yang pertama adalah dari sisi pendidikan, yang kedua dari kesehatan, dan yang ketiga dari ekonomi. Nah, ekonomi ini menjadi basic yang sangat luar biasa begitu. Bagaimana kita bersama-sama ya membuat inovasi-inovasi, ide-ide kreatif untuk meningkatkan ekonomi. Nah, kalau ekonominya kita sudah bagus, kita akan bisa mengalahkan dari negara-negara yang lainnya karena kita memiliki SDM yang sangat banyak ya. Kalau setiap orang punya ide luar biasa sekali begitu. Begitu Pak Alfi. Baik, mungkin 2 pertanyaan lagi. Ini saya juga tertarik dengan pertanyaan ini sih Pak. Dari Rindan Fatur Rahman. Ini kita mungkin lebih ke diskusi ya Pak. Jadi apabila robot sudah mengambil alih untuk mengganti manusia dalam urusan pekerjaan, terus apa solusi kita agar kita tetap terus berkontribusi dan menggerakkan perekonomian di negara kita? Iya, robot mengganti tugas manusia, mungkin tidak semuanya ya. Kalau semuanya nanti Kang Yana bisa tergantikan tugasnya sebagai referee bulu tangkis gitu. Jadi tidak semuanya tergantikan oleh robot, tapi hanya tertentu saja, urusan-urusan tertentu yang memang itu membahayakan keselamatan seseorang atau memberikan keuntungan dari segi waktu gitu ya, lebih efektif dan efisien. Artinya ketika kita istirahat masih bisa dikerjakan oleh robot. Artinya bahwa untuk penggantian SDM yang kurang bagus ini sebenarnya bukan kurang bagus ya SDM-nya ya, tetapi bagaimana kita justru terdorong untuk meningkatkan SDM gitu ya. Nah, dari itu maka saya yakin tidak semuanya bisa digantikan oleh robot gitu ya. Tetapi hanya sistem-sistem tertentu saja, misalkan dengan pendekatan artificial intelligence itu misalkan IoT bisa. Jadi tidak semuanya. Nah, jadi saya pikir bukan robotnya gitu ya, tetapi bagaimana kita meningkatkan SDM kita. Baik, untuk pertanyaan penutup saya pilih. Baik, terima kasih Pak Sandi. Satu lagi Pak, mohon izin satu lagi untuk pertanyaan terakhir. Ini dari Uswatun Hasana, ingin bertanya bagaimana cara meningkatkan semangat agar kita menjadi wirausaha dan motivasi apa yang menjadikan kita tetap konsisten. Tips dari Bapak seperti apa agar kita konsisten berwirausaha? Ya, kita bicara usaha, bicara jangka panjang ya. Artinya bagaimana inovasi atau produk yang kita buat itu bisa bertahan lama karena berdasarkan pada kebutuhan, orang lain begitu ya. Kalau kebutuhan itu bertahan lama begitu. Saya punya pengalaman bagus waktu itu. Kami membaca buku direktori industri olahraga waktu itu. Di Jawa Barat ada 35 industri olahraga gitu ya. Dan ketika kami survei ternyata 35-nya itu sudah berganti usaha begitu. Artinya mereka tidak berdasarkan pada basis data kebutuhan masyarakat atau kebutuhan orang lain begitu. Jadi kalau ingin dalam waktu jangka panjang maka perlu kita melihat betul kebutuhan yang memang dibutuhkan oleh orang lain begitu. Nah, tentu kalau sesuai dengan kebutuhan itu akan bertahan lama begitu. Mungkin itu. Baik. Baik. Barangkali ada tambahan Pak Alfio dari Pak Direktur, karena beliau kan ahli wirausaha juga, sudah membuat buku wirausaha juga. Kalau menurut Prof. Suwarno gimana Prof? Apa yang bisa bikin kita konsisten nih Prof untuk berwirausaha? Iya, terima kasih. Pertanyaan dari Uswatun Hasana itu menarik ya. Itu bukan hanya yang bersangkutan yang mengalami, tapi hampir dialami oleh sebagian besar wirausahawan pemula ya. Jadi pertama masih bingung apa sih yang harus bisa kita tawarkan kepada konsumen dan itu memungkinkan produk kita itu laku. Kemudian yang kedua, ketika membuat produk ya,
itu relatif lebih mudah, ya. Tetapi bagaimana memasarkan, nah ini yang nampaknya sering dialami oleh mahasiswa karena belum punya jaringan pemasaran. Padahal untuk saat ini, ya, memasarkan barang atau jasa itu sangat lebih mudah dibandingkan 20 tahun yang lalu pada saat atau 30 tahun yang lalu pada saat saya mahasiswa, ya. Karena apa? Sekarang orang berbisnis, ya, di kamar sambil tiduran, ya, barang laku, jasa laku, ya. Kalau dulu 30 tahun yang lalu ketika saya jadi mahasiswa harus door to door, harus tatap muka, ya. Tapi sekarang memasarkan barang atau jasa dengan media sosial, dengan berbagai media itu sangat memungkinkan barang itu laku, ya, tanpa harus kita punya kantor, tanpa harus kita punya pegawai, ya. Tapi kita one man show bisa. Kalau dulu nampaknya sulit. Artinya apa? Apa yang dibayangkan oleh pengusaha pemula itu kita harus memanfaatkan teknologi informasi yang memang sekarang sedang sedang booming, ya. Kalau kita masih memanfaatkan pemasaran tradisional, ya, itu nampaknya kita akan kalah, ya. Kita akan tidak mungkin bisa bersaing dengan kompetitor. Makanya manfaatkan teknologi informasi, media sosial, jaringan, ya, jaringan calon konsumen itu sangat memungkinkan. Saya sendiri dulu ketika belum pandemi COVID, Pak, itu nguji sidang di Jakarta dengan di Bandung nggak bisa, ya. Tapi sekarang itu saya pada waktu yang sama saya menyediakan 2 laptop atau 3 laptop, saya nguji di UPI, nguji di UNJ, nguji di Unpad. Saya tinggal mengatur saja dan alhamdulillah honornya sama, tidak berubah. Artinya kita harus mensyukuri dengan adanya pandemi COVID, jangan malah merenung lantas, aduh, dengan COVID kita serba terbatas. Justru itulah tantangan, ya. Jadi peluang kita untuk berkreasi, untuk berinovasi, bahwa banyak sekali peluang yang bisa kita lakukan. Kita syukuri saja lah, ya, kondisi seperti ini. Jangan mengeluh, ya. Jadi siapa yang bersyukur, la in syakartum la azidanakum, maka Allah akan memberikan nikmat yang lebih, ya. Jadi jangan mengeluh, itu yang utama, mental para pengusaha. Yang kedua, inovasi, ya, seperti moto Suzuki, inovasi tiada henti. Kalau berhenti berarti mati, itu, ya. Saya kira itu yang bisa saya tambahkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Prof. Suwatno. Terima kasih Pak Sandi. Mohon maaf teman-teman, mohon maaf banget karena keterbatasan waktu kami belum bisa menjawab semua pertanyaan. Semoga jawaban tadi mewakili teman-teman semuanya. Terima kasih banyak Pak Sandi atas materinya yang luar biasa keren dan insightful, Pak, mencerahkan buat kami semuanya. Nah, sebelum berlanjut, saya masih melihat teman-teman belum menyalakan kamera karena kami juga punya virtual challenge, jadi virtual background dengan tema inovasi. Silakan digunakan dinyalakan kameranya, digunakan virtual background-nya. Nanti akan ada 3 pemenang yang akan kami pilih dan mendapatkan merchandise spesial dari iDonation dan UPI. Nah, sekarang saya mau berlanjut ke Mas Ahmad Kadafi sebagai Kepala Program iDonation yang akan menyampaikan informasi lengkap dan jelas seputar kompetisi tahunan iDonation tahun ini. Nah, sama seperti sebelumnya, kalau ada pertanyaan, silakan langsung aja ketik di kolom chat dan nantinya akan dijawab langsung oleh Mas Davi. Mas Davi siap, waktunya saya persilakan, Mas. Mas Davi. Tampaknya ada gangguan. Sebentar. Halo. Halo Mas Davi. Sudah. Iya, halo Vio. Sorry tadi ada gangguan sedikit. Ya. Baik. Silakan Mas Davi, saya persilakan waktunya. Oke, terima kasih Vio. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera bagi kita semua. Yang terhormat Profesor Didi Sutiadi, yang terhormat Dr. Sande Tantra Paramita, yang terhormat Dr. Suwatno,
dan tentunya semua teman-teman mahasiswa dari Universitas Pendidikan Indonesia. Perkenalkan, nama saya Kadafi dan di sini saya lagi mewakili nih rekan-rekan dari ID Nation. Jadi saya mau sharing sedikit, mau menjelaskan sedikit tentang apa sih ID Nation itu dan apa nih program-program yang akan kita adakan pada tahun 2021 ini. Jadi untuk ID Nation itu sendiri, itu ID Nation adalah merupakan suatu platform inovasi. Jadi tujuan kita adalah untuk menampung dan juga untuk menstimulasi nih inovasi-inovasi, kreativitas dari teman-teman inovator muda Indonesia. Dan di sini ID Nation juga berkomitmen untuk membantu nih biar inovasinya itu bisa dapat terwujud dan juga dapat bisa mendapatkan memberi dampak yang positif bagi negara kita dan bagi masyarakat luas tentunya. Next slide-nya boleh. Jadi tahun 2021 ini secara garis besar kita mempunyai 4 program utama nih. Jadi yang pertama adalah roadshow, yaitu yang hari ini kita adakan. Di roadshow ini tujuan kita adalah untuk menyebarkan informasi tentang kompetisi kita dan tentang ID Nation seluas-luasnya. Dan untuk roadshow ini kita adakan untuk ke seluruh wilayah Indonesia. Jadi tidak hanya di Jakarta dan di Jawa saja, kita pengen inovasi-inovasi dari luar Jawa, juga dari teman-teman dari Padang, teman-teman dari Aceh, teman-teman dari Kalimantan, sampai Papua bisa ikutan asal mempunyai inovasi yang baik. Tentu kita akan dukung di sini. Dan yang kedua adalah annual competition ID Nation. Jadi annual kompetisi ini kita yang setiap tahun kita adakan, kita mengajak nih inovator-inovator muda agar berani nih mau menunjukkan hasil karya mereka dengan cara ya ikut di kompetisi. Mereka memasukkan proposal ke kompetisi kita, nanti kita akan pilah-pilah yang mana yang baik, nanti bisa ikut maju ke tingkat berikutnya. Selanjutnya kita mempunyai ID Nation Future Festival atau IFF kita sebutnya. IFF ini adalah puncak acara dari rangkaian kegiatan ID Nation ini selama 1 tahun penuh. Jadi nanti acaranya akan ada awarding, nanti ada pitch battle, ada exhibition juga, nanti juga ada kayak talk show. Pokoknya nanti menjadi ajang showcase nih bagi teman-teman inovator yang sudah terpilih sebagai pemenang di ID Nation. Dan yang terakhir yang menurut saya menjadi pembeda antara ID Nation dengan kompetisi-kompetisi lainnya adalah incubation program kita. Jadi di incubation program ini kita jadi kita tidak pengen nanti pemenangnya stop sampai dapat hadiah sudah selesai. Jadi nanti bisa kita lanjutkan di incubation program di mana kita akan support pemenang-pemenang dari ID Nation itu untuk mewujudkan nih inovasinya sampai menjadi produk-produk nyata. Jadi kita ciptakan inovasinya, kita buatkan perusahaan itu nanti jadi startup dan bisa berkembang lebih lanjut lagi. Kira-kira itu tentang incubation program kita. Ya, selanjutnya saya ingin menjelaskan sedikit nih tentang annual competition kita. Jadi kalau teman-teman tertarik, sudah punya inovasi atau nanti punya ide-ide yang menarik, bisa ikutan di annual kompetisi kita. Tahun ini kita membuka tiga kategori inovasi. Yang pertama adalah Green Daily Life Solution. Sesuai namanya nih, kita membuka kesempatan bagi peserta yang memiliki produk-produk yang bisa menjadi solution untuk masalah sehari-hari. Jadi ini kategori ini cukup general, bisa masuk dari mana saja, misalnya pangan atau lifestyle atau misalnya entertainment atau industrial, semuanya bisa masuk ke sini karena ini sifatnya lebih general. Asalkan kita ada green-nya juga, artinya kita pengen inovasi tersebut bersifat ramah lingkungan. Kira-kira seperti itu untuk yang kategori pertama. Untuk kategori kedua adalah energy solution. Jadi di energy solution ini kita mengundang inovator untuk menyerahkan proposal, terutama dalam bidang energi, dan di sini kita pengennya sih lebih ke renewable energy atau energi terbarukan. Jadi bisa misalnya solar energy atau hydro
atau angin atau bioenergi itu bisa masuk ke sini. Dan kita juga terbuka, misalnya kita kan juga punya masalah banyak tambang di Indonesia. Nah, di situ mungkin ada post mining activity yang bisa dilakukan untuk membantu masalah lingkungannya. Jadi mungkinnya bisa seperti cara-cara reklamasi atau water treatment, dan itu juga terbuka untuk di energy solution ini. Dan yang terakhir, kita memiliki waste management solution. Nah, di sini kita melihatnya Indonesia ini memiliki banyak masalah dengan sampah. Nah, itu kita pengen melihat nih dari inovator-inovator muda yang memasukkan ide-idenya untuk memecahkan masalah waste management ini. Jadi masalah sampah, terutama masalah sampah plastik yang sangat merusak lingkungan. Nah, ini kalau punya teman-teman punya ide yang baik, bisa dimasukkan ke situ. Nah, selanjutnya untuk jika tertarik, jika wah saya punya ide nih, nah kita mengajak untuk masuk ke kompetisi kita. Gimana sih caranya untuk masuk ke kompetisi Ideation? Nah, ini saya jelasin sedikit. Untuk registrasinya sendiri, teman-teman ini udah mulai bisa nih, nanti bisa dilihat di website kita ideation.id, nanti itu semua lengkap ada di situ. Nanti teman-teman bisa lihat. Nah, kita buka registrasinya udah dari 1 Februari nanti kita tutupnya tanggal 2 Agustus. Jadi masih banyak waktu bagi teman-teman untuk menyiapkan nih idenya, dituangkan ke dalam proposal yang baik. Nanti kalau sudah bisa dimasukkan. Setelah dimasukkan nanti proposal yang terkumpul, kita akan melakukan seleksi di mana nanti kita menyiapkan tim jurinya untuk melakukan dipilah-pilah lagi. Nanti kita tentukan siapa yang berhak masuk ke semifinal. Nanti kita akan mengundang 5 semifinalis untuk tiap-tiap kategori untuk kita uji secara online seperti ini, nanti ketemu secara online, dan untuk kita menentukan tiga pemenang yang bisa masuk ke final. Nanti di final akan ada perbaikan-perbaikan sedikit untuk proposal, nanti akan ada masukan-masukan dari juri dari semifinal, diperbaiki, nanti kita akan ketemu lagi di final untuk kita tentukan siapa yang berhak menjadi pemenang Ideation per kategori itu. Tapi tidak sampai situ saja. Setelah final nanti kita akan ada yang namanya Idea Pitch Battle. Jadi dari 3 kategori itu kita akan pilih 3 tim yang akan dipilih oleh investment committee kita untuk masuk ke Idea Pitch Battle. Nanti akan diadakan acaranya di IFF yang tadi saya sudah sebutkan. Nah, nanti akan kita tentukan siapa yang berhak nih maju ke tahap inkubasi kita. Rewardnya apa? Nah, kalau di final tadi nanti kita tiap-tiap pemenang dari tiap-tiap kategori akan mendapatkan cash reward. Cash rewardnya sudah kita siapkan dengan total nilai 270 juta rupiah. Jadi per kategori itu sekitar 90 juta. Mantap. Saya rasa itu udah cukup lumayan. Nanti itu bisa jadi modal usaha kalian juga. Nah, nggak sampai situ. Nanti kalau yang masuk ke inkubasi, tentu nanti bisa mendapatkan funding dari Ideation untuk lebih memajukan usahanya itu. Nah, kira-kira itu journey dari kompetisi kita sampai menjadi startup baru nih di Indonesia yang keren-keren. Nah, saya berharap banyak nih teman-teman dari UPI untuk jika punya ide, join ikutan ke acara kompetisi kita. Kira-kira begitu penjelasan dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Mas Davi. Mas, sudah banyak yang tertarik ternyata Mas. Jadi ada beberapa pertanyaan yang mungkin kita bisa bahas Mas. Yang pertama dari Fikri bertanya, apakah boleh menggunakan ide yang dulu pernah ada oleh orang lain atau harus modifikasi ide terlebih dahulu? Idenya yang pasti kita nggak pengen kalau idenya cuman dicomot saja dari tempat lain dimasukkan. Jadi kita pengen segar. Cuman jika terinspirasi ada ide orang lain, namun bisa dikembangkan lagi, dikemas lagi, tentunya kita terima. Baik, asal ada pengembangan ide ya Mas dari yang sudah ada ya Mas. Nah untuk pertanyaan dari
Ibu Umiati, beliau bertanya, ketika kita mengikuti kompetisi IDNation, apakah kita mengikuti pelatihan secara berlanjut? Ada pelatihan? Pelatihan secara berlanjut, ikut kan tadi saya sudah jelaskan tahap-tahapnya. Nanti kalau ada pelatihan lebih lanjut itu jika timnya tersebut lolos ke incubation program kita. Jadi incubation program itu selain pendanaan, nanti kita secara teknis ada semacam ya kayak ginilah, nanti akan kita adakan coaching dan lain-lain. Jadi program lanjutannya ada di tahap inkubasi program. Oke. Berikutnya dari Arif Rahman bertanya, kegiatan kompetisi ini dilakukan secara online, full online apa gimana, Mas? Kita full online, mengingat masih pandemi, jadi semua tahap secara online. Jadi untuk pendaftaran bisa lewat website kita, nanti untuk semifinal dan finalnya juga dilakukan secara online, IFF-nya juga online. Mungkin nanti incubation program baru bisa tatap muka sebentar, tapi kebanyakan juga masih dilakukan secara online. Seperti itu. Oke. Ada pertanyaan terakhir, Mas, dari Dinawati. Izin bertanya, apakah ada biaya nih, Mas, pendaftarannya? Dan apa aja kategori yang dipertimbangkan agar bisa masuk ke tahap inkubasi program? Oke, untuk biaya pendaftaran tidak ada, jadi semuanya free. Jadi kalau kalian punya ide-ide menarik, daftar aja langsung, masukin nama. Nanti misalnya mau menyusul proposalnya juga bisa. Semua tidak dipungut biaya, jadi gratis semua. Dan tadi pertanyaan keduanya apa tadi? Apa kategori yang dibutuhkan agar kita lolos ke tahap inkubasi? Jadi syaratnya apa aja, Mas, untuk ikut inkubasi? Oke, yang pasti kita melihat idenya semenarik apa, terus nanti kita melihat marketability-nya bagaimana, peluang profitabilitas perusahaan itu gimana, terus kita lihat juga manfaat bagi masyarakat seperti apa, karena kita sangat mendukung di sini. Kita lihat sendiri, ini kita akan ada yang berhubungan dengan lingkungan. Jadi kita sangat memperhatikan bagaimana inovasi itu mempengaruhi lingkungan di sekitar. Kira-kira itu. Baik. Sudah tidak ada pertanyaan, Mas. Tapi saya masih penasaran, Mas. Sebenarnya Oke, ada pertanyaan. Mungkin bisa saya rangkum ya, Mas. Ada yang bertanya dari Yana, jika memang sudah memiliki prototipe dan belum memungkinkan untuk diproduksi dalam waktu dekat, apakah bisa diproduksi selama proses itu berlangsung? Jadi sebenarnya yang dicari itu prototipe produk inovasi apa ide sih, Mas, yang kita butuhkan di IDNation tahun ini? Salah satu syarat kita memang kita pengen yang udah ada prototipenya. Cuman kan nih sebenarnya waktunya masih banyak nih bagi teman-teman sampai Agustus nanti misalnya punya ide yang kira-kira oke nih. Mungkin kan bisa dibuat dulu nih prototipenya selama waktu tersebut. Jadi sebenarnya sih masih ada waktu. Cuman kalau memang udah punya prototipe atau bahkan udah punya produk itu kan memang sudah selangkah lebih di depan. Cuman tidak menutup kemungkinan yang ide-ide baru yang brilian juga ada, cuman belum ada prototipenya. Nah ini waktu yang tersisa ini bisa digunakan sih. Jadi sebenarnya tidak masalah kalau masih berbentuk prototipe, nantinya juga ada pengembangan lanjutan dari program IDNation lanjut ya, Mas ya? Betul, cuman kita berharap bisa ada prototipe yang diperlihatkan nanti pas misalnya lolos ke semifinal, kira-kira sudah ada prototipenya yang bisa diperlihatkan ke kita. Baik. Mas, aku punya satu pertanyaan dari aku sendiri. Di inkubasi program IDNation itu kira-kira apa aja, Mas, yang bisa didapatkan oleh peserta yang lolos ya? Selain pendanaan 1 miliar ya, Mas ya? Pendanaan katanya benar ya, Mas? Untuk incubation program kita tentunya kan kita pengen yang masuk itu menjadi sukses. Kita pengen perusahaan itu, startup itu bisa maju terus. Jadi selain pendanaan, dan pendanaan itu menurut saya sih memang salah satu yang paling krusial karena tanpa itu nggak bisa jalan. Selain itu juga kita ada pendampingan. Kita misalnya
banyak yang teman-teman nih secara produknya sudah sangat ahli, cuman untuk bidang-bidang yang bisa membantu untuk mengkomersialkan produknya itu yang kesulitan. Misalnya dari masalah keuangan, gimana sih nih cara mencatat yang baik, gimana sih nih kalau misalnya pinjam ke bank, gimana sih nih kita kalau mau lapor ke pajak. Nah itu kan mereka kadang-kadang banyak inovator-inovator muda yang ilmunya belum ada. Nah kita bisa membantu dari situ. Dan juga kita bisa membantu untuk misalnya untuk marketingnya. Kan kita dari Idonation sendiri sudah ada dukungan, jadi kita sudah memiliki jejaring yang bisa kita kenalkan nih, misalnya pemenangnya, oh kita bisa kenalkan ke teman kita di mana, perusahaan mana yang sejalan, dan itu bisa berkolaborasi lebih lanjut, dan itu sangat membantu sih startup untuk lebih dikenal dan lebih untuk mempermudah penjualan mereka. Kira-kira seperti itu program inkubasi kita. Baik Mas Davi, terima kasih banyak Mas atas penjelasannya dan materinya untuk kami semuanya. Teman-teman, maaf kalau ada pertanyaan belum terjawab, semoga nanti bisa melihat langsung di website kita di idnation.id. Di sana semua infonya lengkap, jelas, dan semua persyaratannya juga ada di sana, di idnation.id. Saya mau berlanjut lagi ke sesi berikutnya. Nah, dari tadi ternyata sudah ada yang berupaya menampilkan virtual background yang paling inovatif. Tim Idonation sudah memilih dan pemenangnya adalah untuk virtual background challenge. Pemenangnya yang pertama adalah Dina Wati Veronica yang pertama. Yang kedua adalah Muhammad Bani Adam. Yang berikutnya yang terakhir pemenang virtual background Junindra Cahya Negara. Nah, untuk pertanyaan atau peserta terbaik dan teraktif jatuh kepada yang pertama adalah 1 Ibu Uum Umiyati, kedua M. Fikri, ketiga Lutfi Muhammad Faisal. Selamat pada para pemenang, silakan langsung DM atau tulis chat di DM Idonation di @in.idnation. Jangan lupa follow, kirim nama kamu, alamat, dan nomor handphone untuk nanti segera dikirimkan hadiahnya. Nah, saya berlanjut lagi ke sesi berikutnya. Hari ini adalah hari istimewa buat Idonation, karena di hari ini kami akhirnya bisa berjumpa dan bersilaturahmi dengan teman-teman dan Bapak Ibu di UPI, walau hanya secara virtual. Untuk itu, ternyata ada persembahan cindera mata yang ingin kami berikan dan diwakili oleh Mas Davi selaku Kepala Program Idonation untuk pihak UPI. Silakan, Mas. Oke, terima kasih, Vio. Terima kasih nih sebesar-besarnya untuk Universitas Pendidikan di Indonesia, untuk Sutiadi, untuk Dr. Sande, untuk Dr. Suwatno atas kerjasamanya sehingga acara roadshow kerjasama Idonation dengan UPI ini bisa diselenggarakan dan semoga acara ini bisa memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi kita semua. Dan semoga nanti jika ada teman-teman dari UPI yang mau ikut, dan kita harapkan bisa menjadi juara dan bisa menjadi entrepreneur yang hebat nantinya. Nah, di sini kita juga menyiapkan sedikit cendera mata untuk UPI yang secara simbolis saya tunjukkan di sini. Sekali lagi terima kasih atas kerjasamanya UPI. Semoga kita terus menjalin kerjasama ke depannya. Terima kasih Mas Davi. Baik Mas Davi, ternyata dari pihak UPI yang diwakili oleh Prof. Suwatno juga ada titipan, ada sesuatu yang ingin diberikan pada Idonation. Sekaligus Bapak, saya mohon berkenan untuk menutup acara hari ini ya Bapak. Baik, terima kasih kepada tim Idonation, khususnya Mas Viro dan Mas Davi yang telah bekerja sama dengan UPI. Ini kesempatan emas bagi kami, karena ternyata potensi mahasiswa kami itu sangat luar biasa, Mas Viro. Dari tahun ke tahun ada berbagai kompetisi yang diselenggarakan oleh Kemdikbud, diselenggarakan oleh perusahaan, dan kami itu, mahasiswa kami dari 34.000, begitu banyak ya ide-ide yang memang dimiliki oleh mahasiswa kami, dan kami mengapresiasi sekali lagi. Terima kasih sebesar-besarnya kepada tim Idonation. Mudah-mudahan
Loh, mati ya. Masih hidup, Pak. Oke, suara saya terdengar? Terdengar, Pak. Oke. Ini di layar saya gelap. Sekali lagi kami mengucapkan terima kasih atas nama Direktur Direktorat Kemahasiswaan UPI. Terima kasih kepada Mas Depi, kepada Mas Wiro, kepada Pak Sandi selaku Kepala Divisi Kerjasama dan Organisasi Kemahasiswaan. Salut kepada ID Nation yang merupakan mitra kami, mudah-mudahan kami terus bisa bekerja sama dalam rangka membangun bangsa Indonesia. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, baik, terima kasih teman-teman dan Bapak Ibu. Kita sudah sampai di ujung acara Virtual Roadshow ID Nation. Terima kasih banyak atas antusiasme dan semangat teman-teman dan Bapak Ibu dari UPI hari ini. Terima kasih juga buat Prof. Didi, Prof. Suwatno, Pak Sandi, dan Mas Davi atas materi yang keren sekaligus mencerahkan bagi kami generasi muda. Semoga teman-teman di sini banyak mendapatkan insight dan berharap besar teman-teman UPI bisa mendaftarkan langsung dirinya di kompetisi tahunan Indonesian. Siapa tahu hari ini salah satu di antara kalian adalah pemenang yang kami cari di tahun. Amin, amin. Nah, pendaftaran Indonesian sudah dibuka teman-teman dari tanggal 2 Februari sampai tanggal 2 Agustus. Para pemenang akan mendapat total hadiah 270 juta rupiah dan kesempatan mendapatkan pendanaan hingga 1 miliar rupiah. Jangan ketinggalan untuk follow sosial media Indonesian di @in.idnation dan bisa juga bergabung di grup Telegram Indonesian. Info lengkap, nggak usah khawatir, kalian bisa dapatkan langsung di website kita di idnation.id. Sekali lagi untuk info lengkap soal kompetisi bisa kalian lihat di website kita di idnation.id. Akhirnya sehat-sehat selalu teman-teman dan Bapak Ibu di UPI. Terima kasih banyak hari ini. Sampai jumpa di kesempatan berikutnya dan jadilah bagian inovasi Indonesia. Selamat siang generasi penemu Indonesian. Saya undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh. Terima kasih semuanya.